Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra as-siyami wal qiyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 10 bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi, tidak lama lagi, kita berada di depan gerbang bulan suci Ramadan. Bulan yang istimewa, yang disebutkan bulan ini secara eksplisit di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak ada nama bulan disebut di dalam Al-Quran kecuali bulan suci Ramadan. Dan tidak disebut Ramadan dengan kemuliaan, dengan keagungan, dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bulan turunnya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan tujuan terbesar, tujuan yang paling utama dari ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan adalah agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di setiap hari Jumat kita senantiasa diingatkan dengan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang sering diartikan dan kita fahami dengan apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Tetapi himbauan dan wasiat takwa kepada Allah setiap hari Jumat itu masih abstrak, belum detail. Dan tidak akan ada khatib mendetilkan bentuk-bentuk ketakwaan itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada seluruh orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan adalah agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Itulah bentuk ketakwaan yang sangat spesifik. Ketakwaan yang real, dengan praktek nyata di lapangan, bukan hanya teoritis yang kita dapatkan di khutbah, di mimbar-mimbar Jumat. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Setiap ibadah memiliki ruh.
Ruh daripada ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah keikhlasan, dan yang kedua adalah tercapainya maqasid atau tujuan-tujuan kita dalam beribadah. Kalau kita melaksanakan ibadah tanpa ada ruhnya, maka ibarat tubuh kita ini menjadi mayat yang bergentayangan, karena tubuh tanpa ruh dia tidak berarti apa-apa. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat yang singkat ini, saya mengajak kita semuanya untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan keluarga-keluarga kita semua untuk menyambut datangnya bulan yang agung, bulan suci Ramadan, dengan memperhatikan dan fokus kepada tujuan-tujuan utama kita beribadah di bulan suci Ramadan. Apa tujuan utama kita berpuasa Ramadan? Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Itu yang paling utama. Ketakwaan, kata para ulama, para ahli tafsir, disebutkan bahwa kita memerlukan puasa di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah kita menjaga diri kita. Waqayaqi wiqayatan. Takwa artinya menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat membahayakan kita. Apakah bahaya itu? Mulai dari dunia, hal-hal yang bersifat duniawiyah, bersifat fisik, ataukah bahaya itu bersifat maknawi yang berupa azab kelak nanti di yaumil qiyamah. Kita harus melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan tujuan yang utama, yaitu adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Ada perumpamaan yang disebut oleh seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya oleh muridnya, "Wahai Tuan Guru, apa itu takwa?" Takwa itu, wahai muridku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ibaratnya seperti ini, ketika Anda sedang berjalan, apakah Anda berjalan kaki atau berjalan mengendari kendaraan roda 2, roda 4, roda sekian, atau mungkin juga kita terbang, naik pesawat terbang di udara. Lalu di hadapan Anda itu, di hadapan supir, ibaratnya kita ini adalah supir bagi tubuh kita, supir bagi nafsu kita, supir yang mengendalikan semua syahwat kita. Di hadapan Anda itu ada duri, ada jalan yang rusak, ada lubang yang dalam. Kalau di udara barangkali tirai pesawat itu ada awan yang tebal yang diperkirakan akan membahayakan. Apa yang akan engkau lakukan ketika terjadi seperti itu? Kata si murid, ya saya harus berhenti, saya harus minimal menghindar. Apakah belok kiri, belok kanan, yang penting menghindari jalan yang rusak itu, menghindari duri itu, atau menghindari awan yang tebal itu, agar saya selamat sampai tujuan. Itulah takwa, wahai anakku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di setiap hari kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Hidup kita bukan untuk menikmati berfoya-foya hasil jerih payah usaha kita,
Tapi hidup kita ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia bekerja sekedar bekerja, maka semua binatang pun bekerja, dia cari makan, cari penghidupan. Ada yang mendapatkan makanan karena dia disuplai oleh si tuannya, majikannya, seperti hewan peliharaan. Dia tidak mencari makanan sendiri, dia disuapi, dia diberikan makanan. Ada juga binatang, hewan-hewan liar yang mencari makan sendiri. Kita tidak ubahnya sama dengan binatang. Kalau kita bekerja hanya untuk bekerja, hidup hanya untuk bekerja, hidup hanya untuk makan, karena semua binatang, baik yang jinak maupun yang liar, peliharaan maupun yang bebas di alam, itu semua juga mereka pasti bekerja untuk mencari penghidupannya masing-masing. Lalu apa yang membedakan kita manusia ini dengan binatang, saudaraku? Itulah nilai ibadah kita di dalam setiap pekerjaan dan amal perbuatan kita. Setiap pekerjaan, setiap amal kita, apakah ibadah dalam pengertian ibadah mahdah seperti yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah SAW dalam sunnahnya, ataukah ibadah di dalam kerja-kerja, amal-amal sosial kita, mencari nafkah kita, belajar kita, menuntut ilmu kita, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara, kita mengabdikan dirinya, apakah dia sebagai ASN, apakah dia sebagai karyawan swasta, apakah dia sebagai wira usahawan. Semua pekerjaan kita itu harus diniatkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan untuk mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam pekerjaan-pekerjaan kita itu pasti dihadapi pada pilihan-pilihan, pada aspek-aspek yang bisa jadi itu adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diharamkan oleh Allah, ada yang subhat, ada yang makruh. Kita dibekali akal, kita dibekali wahyu oleh Allah, kita dibekali dengan petunjuk Rasul. Pada setiap manusia ini, setiap generasi umat manusia ini ada Rasul diutus oleh Allah untuk menjaga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengikuti arahan-arahan itu agar kita tidak terjatuh kepada kemaksiatan, apa yang diharamkan, apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saatnya kita harus mengendalikan diri kita, menjaga diri kita supaya kita tidak apa? Kita tidak terkena duri di jalan, supaya kita tidak kena masuk lubang di jalan, supaya kita tidak masuk dalam gumpalan awan yang besar, yang tebal, yang menyulitkan kendaraan kita untuk bisa menembusnya. Itulah saat-saat di mana setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dia harus merenung, dia harus merasakan sendiri bagaimana arti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yaitu dengan apa? Dengan latihan, dengan medium dan sarana latihan takwa, yaitu dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Bukan hanya di siang hari. Kalau siang hari hanya menahan lapar, menahan dahaga, menahan hubungan suami istri, malam pun kita harus menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah kita berpikiran kalau mau diajak ghibah, mau diajak berbuat maksiat, atau diajak untuk hal-hal yang tidak berguna, bermanfaat, jangan sekarang waktunya kita puasa, nanti malam saja. Nah, itu tidak benar. Karena tujuan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah agar kita menghindarkan diri kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik murka itu berupa azab di dunia, kesulitan-kesulitan kita di dunia ini, maupun kemurkaan Allah berupa apa? Siksa nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua, hadir masyarakat rahmati Allah, tujuan puasa ini adalah menjadikan puasa itu sebagai perisai. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai.
Perisai untuk apa? Tidak disebutkan oleh Nabi SAW, tidak ditetilkan. Puasa ini akan menjaga dari apa? Maka para ulama mengatakan minimal ada 3 hal yang dengan puasa itu kita bisa menghindarkan diri kita. Puasa menjadi perisai yang akan melindungi jiwa kita. Yang pertama adalah, masyarul muslimin rahmati Allah, pertama adalah wiqayatun minal wuqu'i fil ma'athim. Puasa akan menjauhkan kita, menghindarkan kita dari terjerumus kepada perbuatan dosa. Maka Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita, orang kalau berpuasa, la yarfuth, wala yafsuq, wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Orang yang berpuasa tidak boleh dia berkata-kata kotor, berkata keji, tidak berteriak-teriak, tidak berbuat fasik. Dan kalau dia dicaci oleh orang lain atau diajak berkelahi, dia harus bisa mengendalikan emosinya dan berkatalah, hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Puasa akan menjaga dan melindungi diri kita, jiwa kita dari apa? Terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, puasa ini wiqayatun minal wuqu' fi adzabil akhirah. Dia akan melindungi kita dari siksa api neraka di akhirat kelak. Dan yang ketiga, al-wiqayah minal ilal wal adwa an-nasyi'a 'anil ifrat fi tanawulil ladzat. Yang ketiga, puasa itu bisa melindungi kita, jiwa kita dan tubuh kita dari berbagai macam penyakit-penyakit, baik itu penyakit hati ataupun penyakit-penyakit fisik. Kenapa? Karena kita setiap hari kadang suka melampaui batas, kadang suka berlebih-lebihan untuk kita makan makanan tanpa kontrol. Tetapi dengan ibadah puasa ini, masyaallah muslimin rahmati Allah, kita dapat mengontrol nafsu kita dan syahwat kita ketika kita makan. Yang ketiga, tujuan utama puasa ini adalah menciptakan sebuah karakter yang mulia di dalam diri kita, yaitu apa? Kesabaran. Sabar. Maka Nabi SAW mengatakan, sum syahra sabri Ramadan. Puasalah kamu di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Ketika dia pertama bertemu dengan Rasulullah, dia penampilannya bagus, elok, bersih, ganteng, rapi, wangi, sehat, kekar tubuhnya. Tapi setelah sekian tahun dia berjumpa dengan Nabi, dia menghadap Rasulullah SAW, dia sowan kepada kanjeng Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, kenapa penampilan kamu berubah? Saya hampir tidak kenal lagi kamu. Sudah kusut, belel, ceking, bau. Apa kata orang ini? Saya banyak puasa ya Rasulullah. Saya rindu kepadamu ya Rasulullah. Kalau saya ingin membandingkan amal saya dengan kamu, tidak bisa. Maka yang bisa saya lakukan adalah saya berupaya untuk berpuasa. Berpuasa. Setiap hari saya berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, sum sahra sabri Ramadan. Puasalah wahai fulan di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Orang ini masih merasa kurang, tidak puas, tambahin lagi ya Rasulullah. Sum syahra sabri wa yauman ba'da Ramadan. Puasalah kamu bulan Ramadan, dan setelah itu puasa setiap bulan cukup 1 hari. Tambah dong ya Rasulullah, saya masih kuat. Puasa bulan sabar Ramadan dan 2 hari setiap bulan di bulan selain Ramadan. Tambah lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, puasalah kamu bulan Ramadan dan 3 hari saja setiap bulannya di bulan selain Ramadan. Tambah lagi? Enggak. Nabi SAW mengatakan, sum minal hurub watruk.
puasalah kamu dari semua yang Allah haramkan. Bukan hanya menahan lapar, menahan haus dengan berpuasa. Semua yang haram kamu harus puasakan. Ghibah haram, namimah haram, menjelek-jelekan orang lain haram, fitnah orang lain haram, menyebarkan kabar dusta haram, berkata dusta haram, menilep uang haram, korupsi haram, KKN haram, menggelapkan pajak haram untuk digunakan kepentingan pribadinya atau keluarganya. Ini yang harus kalian puasakan. Puasakan syahwat kamu itu, dan tinggalkan semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru konsep Islam yang benar. Bukan hanya sekedar puasa-puasa rame bulan Ramadan, tapi setelah itu semua kemungkaran-kemungkaran, fahisyah, fawahish, semua kekejian dan kemungkaran itu kemudian kita lakukan kembali. Itu tidak artinya sama dengan kita melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Sum minal hurum watruk. Kata Nabi SAW, puasalah kamu dari semua apa yang diharamkan oleh Allah dan tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu selama-lamanya. Yang keempat, hadirin rahmati Allah, tujuan utama puasa ini di bulan Ramadan adalah menghidupkan, memuliakan, mengagungkan syiar Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran tidak dipilih, bulan Ramadan tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita wajib berpuasa di bulan itu sebulan penuh, kecuali karena turunnya Al-Quran di bulan itu. Kalau Allah turunkan Al-Quran di bulan Rabiul Awal, Allah wajibkan puasa di bulan Rabiul Awal. Kalau Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Muharram, Allah pasti wajibkan puasa itu di bulan Muharram, saudara. Tapi Allah turunkan Al-Quran ini di bulan suci Ramadan karena semua wahyu-wahyu yang Allah turunkan, wahyukan kepada nabi-nabi dan rasul, semuanya di bulan Ramadan. Tentu dengan hikmah rahasia yang hanya Allah ketahui. Karena dalam hadis Nabi mengatakan suhufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan oleh Allah di malam pertama Ramadan. Tauratnya Injil, Tauratnya Nabi Musa diturunkan oleh Allah pada hari ke-6 bulan Ramadan. Injilnya Nabi Isa diturunkan oleh Allah pada hari ke-13 bulan Ramadan. Dan Al-Quran ini yang diturunkan kepadaku, kata Nabi SAW, diturunkan pada hari 24 lewat dari bulan Ramadan. Maka ketika Allah memilih Ramadan ini sebagai tempat bulan turunnya seluruh wahyu-wahyu, yang kemudian disempurnakan oleh Allah dengan wahyu terakhir yaitu Al-Quranul Karim, maka kita diwajibkan berpuasa di bulan itu untuk apa? Dalam rangka kita bersyukur atas nikmat turunnya Al-Quran. Kata Syekh Mahmud Shaltut, Grand Syekh Al-Azhar, pemimpin Al-Azhar tertinggi di Kairo, Mesir, beliau mengatakan, kenapa Allah memilih cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan puasa, bukan dengan yang lain, bukan dengan berzikir, bukan dengan sedekah. Kan cara kita syukur nikmat itu macam-macam. Tapi Allah memilih cara itu dengan berpuasa sebulan penuh. Tidak 1 hari, 2 hari, tidak hanya malam turunnya Al-Quran kita puasa, atau hari turunnya Al-Quran kita puasa, sebulan penuh. Karena kata Syekh Muhammad Shaltut rahimahullah, karena puasa dan Al-Quran masing-masing kedua-duanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk apa? Untuk menyucikan jiwa kita, untuk menyuburkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasa adalah latihan bagi kita untuk betul-betul bertakwa kepada Allah, sehingga kita dapat memaksimalkan pengamalan petunjuk Al-Quran di dalam kehidupan kita. Yang kelima, Ramadan tujuan utamanya adalah syahrul jud, bulan kita berderma. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kabar yang sangat penting kepada kita, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan.
Dan ketika datang bulan Ramadan, beliau lebih dermawan berkali-kali lipat. Kenapa? Karena pada setiap malam di bulan Ramadan itu turunlah malaikat Jibril untuk mudarasatul Quran, tadarus Quran dengan Rasulullah, menyimak bacaannya Rasulullah, meluruskan dan mengoreksi bacaan dan hafalannya Rasulullah SAW, sehingga apa? Hina kana yalqahu Jibril fayudarisul Quran, maka Rasulullah itu ajwad minar rihil mursalah, karena beliau sangat bahagia dan bangga dengan kedatangan Jibril di setiap malam bulan Ramadan, maka beliau mensyukuri nikmat itu dengan apa? Banyak berderma dan bersedekah di bulan suci Ramadan. Dan kita sebagai umatnya jangan ketinggalan, karena kalau Nabi bisa mendapatkan kemuliaan, keagungan dari Allah dengan turunnya Jibril setiap malam bulan Ramadan, maka kita pun harus bisa merasakan situasi dan suasana yang sama. Malam-malam hari kita makmurkan dengan membaca Al-Quran, sehingga turunlah malaikat-malaikat rahmat akan menyinari kalbu-kalbu kita. Dan ketika malaikat menyinari kalbu kita, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan kebaikan yang banyak, dan dengan itu kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita berderma setiap harinya di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah menciptakan bulan Ramadan ini menciptakan apa bagi kita? Al-ihsas biz zamani wal makan. Kita selalu terikat dengan waktu, dimensi waktu dan dimensi tempat. Kita senantiasa memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap jam, setiap detik, setiap hari bulan Ramadan kita hitung. Hari keberapa kita sekarang? Tarawih keberapa saat ini? Sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca? Sudah berapa harta kita yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Begitu berharganya hari-hari dan waktu di bulan Ramadan ini. Sama dengan seluruh ibadah di dalam Islam ini terkait dengan waktu. Apakah itu puasa Ramadan, apakah itu salat, apakah itu haji, apakah itu membayar zakat. Ini menciptakan karakter seorang muslim itu menghargai waktunya. Dia dapat mengoptimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun waktu kita terbatas, umur kita terbatas, bahkan dinyatakan oleh Nabi SAW, umurnya umatku di akhir zaman ini pendek-pendek, antara 60 sampai 70 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang bisa mengganti kekurangan umatku ini dengan apa? Dengan adanya Lailatul Qadar yang hanya ada di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Untuk mengganti dan menutupi kekurangan kualitas ibadah hamba-hambaku di akhir zaman, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau dibandingkan dengan umat Nabi sebelumnya, dibandingkan dengan Rasul-Rasul sebelumnya yang usianya ratusan tahun, mereka ada yang berjihad setiap harinya, kerjanya berjihad dan berpuasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana cara kita umat Nabi SAW bisa menyamai kualitas ibadah, kualitas pahala seperti umat terdahulu? Maka Allah berikan kepada kita kemuliaan, yaitu hadirnya Lailatul Qadar, yang mana ibadah di malam yang mulia ini itu pahalanya melebihi dan lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa radallahu an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairus sahabati wat tabi'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa kepada Allah di hari Jumat ini agar kita senantiasa diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan muhasabah, kekuatan untuk sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian, tantangan-tantangan kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini insyaallah
yang sebentar lagi kita akan masuki menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang berhasil, Ramadan yang memberikan barakah dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah semua udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.